Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Putu Alvira Pratiwi dan pada hari ini saya akan membawakan materi vektor ruang 3 dimensi. Di sini ada penyajian vektor. Penyajian vektor ada 3, yaitu yang pertama ada vektor posisi, yang kedua ada vektor satuan, dan yang terakhir ada vektor dalam bentuk kombinasi linear. Yang pertama, vektor posisi. Vektor posisi merupakan vektor yang memposisikan dalam ruang. Untuk contoh gambar dari vektor posisi dimensi 3 dapat dilihat pada layar ya. Jadi di sini terlihat dengan jelas bahwa vektor ini terletak pada suatu bidang ruang, yaitu bidang 3 dimensi. Contoh penulisannya yaitu vektor OA ditulis dengan huruf besar dengan tanda panah di atasnya sama dengan vektor A sama dengan X1, Y1, Z1. Di sini ada contoh dari vektor posisi. Jadi contohnya, vektor A ke vektor B. Vektor A-nya 2, 3, 4. Vektor B-nya 5, 8, 2. Yang ditanya, vektor posisinya berapa? Nah, dijawabnya di sini, AB, vektor posisi AB sama dengan B kurang A. Ini rumusnya tinggal dibalik ya, bisa dilihat di sebelah kanan, vektor posisi sama dengan titik akhir dikurang titik awal. Maka, vektor posisi AB sama dengan B dikurang A. B-nya 5, 8, 2, dikurang A-nya 2, 3, min 4. Jadinya atas kurang atas, tengah kurang tengah, dan bawah kurang bawah. 5 kurang 2, 3, 8 kurang 3, 5, dan 2 kurang min 4 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Dapat pula dituliskan dengan bentuk vektor satuan, yaitu menjadi 3i ditambah 5j plus 6k. Yang kedua ada vektor satuan. Jadi vektor satuan ini merupakan vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan. Jika diketahui vektor A dengan panjang A, maka jika vektor X adalah vektor yang panjangnya satu satuan, maka panjang vektor X sama dengan 1 per panjang vektor A. Ini maksudnya seperti bisa dilihat gambar di sebelah kanan. Jadi di sini ada vektor X yang bernilai satu satuan dari vektor A. Maka bentuk dari vektor X ini dapat disimpulkan menjadi panjang vektor X sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A sama dengan vektor A per panjang vektor A. Baik, lalu di sini ada contoh dari vektor satuan. Ada contoh soalnya yaitu tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor V, yaitu min 2, 4, 6. Nah, yang ditanya di sini adalah vektor satuan yang searah dengan vektor V sama dengan berapa? Nah, jawab. Yang pertama-tama kita akan mencari panjang vektor. Namun sebelumnya, mohon maaf, panjang vektor akan saya bahas di akhir video. Jadi belum saya bahas. Jadi di sini saya akan jelaskan saja. Panjang dari vektor itu rumusnya sama seperti Pythagoras, yaitu akar dari angka-angka di vektor V yang dikuadratkan lalu dijumlahkan. Di vektor V itu ada 3 angka, min 2, 4, dan 6. Jadi kita kuadratkan dulu. Jadi panjang dari vektor V sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Min 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kuadrat sama dengan 16, dan 6 kuadrat sama dengan 36. Kita jumlahkan semua itu, 4 ditambah 16 ditambah 36 sama dengan 56. Nah, 56 ini bisa kita pecah lagi menjadi akar 16 akar
akar 4 dikali akar 14. Nah, akar 4 ini kita bisa jadikan angka biasa menjadi 2, karena 2 kali 2 sama dengan 4, jadi akar dari 4 sama dengan 2. Nah, akar 14-nya ini nggak bisa diubah, maka kita akan tetapkan agar bentuknya seperti itu saja. Jadi, panjang dari vektor V yaitu 2 akar 14. Lalu lanjut ke rumus, vektor V sama dengan 1 per 2 akar 14 dikali vektor V. Sama dengan, kita masukkan angka-angka vektor V, kita masukkan ke rumus menjadi 1 per 2 akar 14 dikali min 2, 4, 6. Nah, setelah itu, kita kalikan nih satu-satu angkanya. Kan ada 3 angka, min 2, 4, dan 6. Kita kalikan satu-satu. 1 per 2 akar 14 dikali min 2 sama dengan min 2 per 2 akar 14. Begitu pula untuk angka 4 dan angka 6. 1 per 2 akar 14 dikali 4 sama dengan 4 per 2 akar 14. Dan 1 per 2 akar 14 dikali 6 sama dengan 6 per 2 akar 14. Nah, karena di sini penyebutnya berupa akar, ini tidak boleh sebenarnya. Jadi penyebut itu tidak boleh dalam bentuk akar. Maka dari itu kita akan rasionalkan bentuknya agar penyebutnya tidak ada bentuk akar di sana. Jadi kita kalikan dengan 1, yang saya gunakan di sini yaitu akar 14 per akar 14. Kan akar 14 per akar 14 itu hasilnya 1. Maka dari itu saya rasionalkan menggunakan itu menjadi, bisa dilihat pada layar, min 1 per 14 akar 14, 1 per 7 akar 14, dan 3 per 14 akar 14. Lalu saya masukkan ke dalam rumus vektor satuan, yaitu yang berisi EJK, yaitu min 1 per 14 akar 14I, tambah 1 per 7 akar 14J, dan ditambah 3 per 14 akar 14K. Lalu di sini kita akan buktikan bahwa apakah benar vektor satuan tersebut sudah memenuhi kriteria untuk vektor satuan, yaitu bernilai satu satuan. Kita masukkan lagi ke rumus panjang vektor sama dengan akar. Nah, angkanya yang tadi kan kita pakai min 2, 4, sama 6. Sekarang kita menggunakan apa yang sudah kita dapatkan tadi, yang per 14 itu. Jadi, akar min 1 per 14 akar 14 kuadrat ditambah 1 per 7 akar 14 kuadrat ditambah 3 per 14 akar 14 kuadrat. Lalu setelah itu, setelah dihitung, didapatkan hasilnya akan menjadi seperti di layar. 1 per 14 ditambah 14 per 49 ditambah 9 per 14, lalu disamakan penyebutnya agar bisa dijumlahkan menjadi 98. Jadi 7 tambah 28 tambah 63 per 98 sama dengan 98 per 98 sama dengan akar dari 1 sama dengan 1. Jadi benar bahwa vektor tersebut merupakan vektor satuan dan searah dengan vektor V. Kita lanjut. Lalu yang selanjutnya ada vektor dalam bentuk kombinasi linear. Vektor U disebut sebagai kombinasi linear dari V1, V2, V, dan seterusnya sampai Vn jika terdapat skalar K1, K2, dan seterusnya hingga Kn, sedemikian sehingga vektor U sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah dan seterusnya hingga K dikali N, V dikali N. Dengan syarat K1, K2, dan seterusnya hingga Kn merupakan termasuk bilangan real. Lalu di sini ada contoh dari kombinasi linear vektor. Contohnya, diketahui vektor U sama dengan min 4, 5, 4, V1 sama dengan 2, 1, 0, V2-nya min 1, 3, 2.
Yang ditanya, apakah vektor U merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2? Rumus yang kita gunakan yaitu vektor U sama dengan K1 dikali V1 sama dengan K2 dikali V2. Nah, ini jawabannya bisa dilihat pada layar ya teman-teman. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus, vektor U-nya kita masukkan min 4, 5, 4, sama dengan K1-nya kita tetapkan, K1, K2-nya karena belum diketahui, karena masih dicari. Nah, V1 dan V2-nya kita masukkan angkanya ke dalam rumus menjadi seperti di layar. Lalu lanjut kita kalikan K1 dengan angka-angka dari V1-nya. Setelah itu, lalu kita gabung antara K1 dan K2 menjadi 2K1 dikurang K2, di bawahnya K1 ditambah 3K2, dan di bawahnya 0 ditambah 2K2 atau 2K2 saja. Nah, karena sudah didapat persamaan seperti ini, kita substitusikan. Jadi yang paling bawah itu 2K2 sama dengan 4, K2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Lalu setelah didapatkan K2-nya sama dengan 2, kita substitusikan K2-nya ke persamaan 1 dan 2 untuk mencari nilai K1-nya. Setelah bisa dilihat pada layar ya teman-teman, setelah kita operasikan, ternyata didapat K1 sama dengan min 1. Jadi, vektor U merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2 karena hasil K1 dan K2-nya itu didapatkan. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada operasi aljabar pada vektor di ruang 3. Ada 4 ya. Yang pertama ada penjumlahan vektor, ada pengurangan vektor, ada perkalian skalar dengan 2 vektor. Maaf, itu saya salah tulis. Yang selanjutnya yaitu kesamaan 2 vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Di sini saya akan menjelaskan hanya dengan cara aljabar atau analitik. Jadi, jika vektor S sama dengan ABC dan vektor T sama dengan DEF, maka vektor S ditambah vektor T sama dengan yang dijumlahkan yaitu yang berpasangan atas dengan atas, tengah dengan tengah, dan bawah dengan bawah. A ditambah D, B ditambah E, dan C ditambah F. Langsung ke contoh soal. Contoh diketahui vektor S sama dengan 2, 4, 3. Vektor T diketahui min 2, min 7, min 2. Setelah itu, maka kita masukkan ke rumus ya. Vektor S ditambah vektor T sama dengan atas tambah atas, tengah tambah tengah, bawah tambah bawah. 2 ditambah min 2 itu 0, 4 ditambah min 7 itu min 3, dan 3 ditambah min 2 itu 1. Jadi, seperti ini ya teman-teman contoh dari penjumlahan vektor pada ruang dimensi 3. Lalu yang selanjutnya ada pengurangan vektor. Ada di sini sama seperti tadi, aturannya itu sama, tapi bedanya di sini dikurang. Tetap sama juga berpasangannya atas dengan atas, bawah-bawah, tengah-tengah. Lanjut ke contoh soal. Contohnya sama seperti tadi, 2, 4, vektor S 2, 4, 3, vektor T min 2, min 7, dan min 2. Maka vektor S dikurang vektor T itu hanya tinggal dikurang. 2 dikurang min 2 sama dengan 4, 4 dikurang min 7 sama dengan 11, dan 3 dikurang min 2 sama dengan 5. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada perkalian skalar 2 vektor, sering disebut juga dengan dot product. Untuk suatu bilangan skalar tertentu, jika
vektor V sama dengan V1I, V2, ditambah V2J ditambah V3K, dan vektor X sama dengan X1I ditambah X2J ditambah X3K, maka vektor V dot vektor X sama dengan V1 dikali X1 ditambah V2 dikali X2 ditambah V3 dikali X3. Tanda titik itu bukan dibaca kali ya teman-teman, tapi dibaca dot. Langsung saja kita ke contoh soal. Jadi misalnya diketahui vektor U sama dengan 6, 2, min 1, dan vektor V sama dengan 2, min 4, min 3. Yang ditanya hasil perkalian dari U dan V. Vektor U dan vektor V itu berapa? Maka jawabannya kita akan masukkan rumus yang tadi, kita aplikasikan sehingga didapat 6 dikali 2, 12, 2 dikali min 4, min 8, dan min 1 dikali min 3 itu plus 3. Jadi 12 min 8 tambah 3 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada masih di perkalian skalar dua vektor. Tapi apabila diketahui suatu sudut theta, maka rumus yang berlaku yaitu vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nah, bisa juga dibalik rumusnya apabila mencari sudutnya. Cos theta sama dengan vektor A dikali vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B, dengan catatan 0 lebih kecil atau sama dengan theta dan theta lebih kecil atau sama dengan dari pi radian. Pi radian ini bukan 3,14 melainkan pi radian yang terdapat pada trigonometri yaitu 180 derajat. Lalu setelah itu keterangannya adalah apabila vektor A dot vektor B itu lebih dari 0, maka sudutnya lancip. Kalau vektor A dot vektor B itu kurang dari 0 tumpul, apabila sama dengan 0, maka akan membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Lalu yang selanjutnya ada contoh soal dari perkalian skalar dua vektor. Nah, contohnya bisa dilihat pada layar. Jika panjang vektor U sama dengan 4, panjang vektor V sama dengan 6, serta sudut yang terbentuk antara vektor U dan vektor V adalah 120 derajat, maka hasil dari vektor U dot vektor V adalah, yang diketahuinya bisa dilihat pada layar. Kita tulis, kita ketahui dulu apa yang diketahui, kita catat dulu. Lalu ditanyanya vektor U dot vektor V sama dengan berapa, dan jawabannya bisa dilihat pada layar sebelah kanan. Kita masukkan rumus dulu, masukkan cos, masukkan derajatnya, sama dengan 4 dikali 6 cos, karena cos 120 ini berada di kuadran 2, maka bentuk dari kuadran 2 adalah 180 dikurang alfa. Maka dari itu saya menulis di sini agar hasilnya 120, maka 180 harus dikurang dengan 60. Maka jadinya nanti 4 dikali 6 sama dengan 24 dikali cos 60, yang kita ambil adalah angka yang di sebelah kanan. Jadi 24 dikali min cos 60. Saya tulis di situ min karena rumusnya begitu. Karena yang di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 hanya sin, di kuadran 3 hanya tan, dan di kuadran 4 yang positif hanya cos. Lalu kita kalikan, 24 dikali cos 60 yaitu 1/2 akar 1 sama dengan 1/2. Jadi 24 dikali min setengah sama dengan min 12. Jadi hasilnya adalah min 12. Yang selanjutnya ada kesamaan dua vektor. Jadi, dua vektor dapat dikatakan sama apabila panjang dan arahnya sama, meskipun letaknya berbeda.
Nah, di sini bisa dilihat pada layar, vektor V sama dengan vektor W jika dan hanya jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. Contoh, diketahui misalnya vektor M sama dengan 3A min 1, dan vektor N sama dengan B min 3 min C. Maka yang ditanya nilai A, B, dan C ini harus berapa agar vektor M ini sama dengan vektor N? Jawabannya, syaratnya nilai harus sama sesuai pasangannya. Seperti yang ada di rumus tadi, V1 sama dengan W1 dan seterusnya. Jadi, 3B sama dengan 3 sama dengan B, jadi B sama dengan 3. Yang kedua itu ada A sama dengan min 3, jadi tetap itu A sama dengan min 3. Nah, yang ketiga itu ada min 1 sama dengan min C, minnya kita coret, jadi dapat hasilnya nanti C sama dengan 1. Maka, kesimpulannya adalah nilai A, B, dan C yang tepat agar vektor M sama dengan vektor N adalah A sama dengan min 3, B sama dengan 3, dan C sama dengan 1. Lalu yang selanjutnya ada panjang vektor. Nah, panjang vektor di ruang dimensi 3 ini pada umumnya sama seperti panjang vektor di ruang dimensi 2. Akan tetapi, bisa kita lihat pada layar, gambarnya pun gambarnya berbeda karena dia terletak di bidang ruang atau bidang 3 dimensi. Lambang yang bisa ditulis yaitu ada tanda seperti tanda mutlak, tapi bukan tanda mutlak. Jadi seperti itu tandanya, seperti itu lambangnya. Lalu panjang vektor ini merupakan panjang dari titik pangkal ke titik ujung vektor. Apabila diketahui vektor V atau satu vektor saja, maka panjang vektor V ini dapat dirumuskan sebagai berikut, terletak pada layar. Akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Apabila diketahui vektor OA, XA, XB, XC, dan vektor OD, XD, XE, XF, maka rumus yang dapat digunakan yaitu rumusnya sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar. Panjang vektor AD sama dengan akar dari XD dikurang XA kuadrat ditambah XE dikurang XB kuadrat ditambah XF dikurang XC kuadrat. Yang di sini untuk rumus diketahui dua vektor ini itu belakang kurang depan, jadi XD dikurang XA lalu dikuadratkan baru ditambah dengan yang lainnya. Kita lanjut. Lalu di sini ada contoh dari panjang vektor. Nah, contohnya panjang vektor dari OF 2, 4, min 1 dan OG min 5, 3, 2 adalah. Nah, kita tulis di sini diketahuinya bagaimana, ditanyanya apa, dan jawabannya seperti ini. Bisa dilihat pada layar ya. Jadi, panjang vektor sama dengan akar dari min 5 dikurang 2 kuadrat, 3 ditambah 3 dikurang 4 kuadrat, ditambah 2 kurang min 1 kuadrat. Jadinya, min 7 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 49 ditambah 1 ditambah 9 sama dengan akar 59. Jadi panjang vektor dari vektor OF sama OG itu sama dengan akar 59. Lalu di sini ada dua buah soal yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan soal agar lebih dapat memahami materi vektor ini. Silakan dikerjakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terlalu berbelit-belit atau masih banyak yang kurang dimengerti karena kita juga di sini sama-sama belajar. Jadi tolong koreksinya apabila ada yang salah atau yang ada yang kurang. Terima kasih dan Om Santi 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 Om. Selamat pagi.